Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa Bismillahirrahmanirrahim. Nerangkan tafsir ingkang dereng tuntas pengajian ingkang kapengker. Inggih menika nembe dumugi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang badhe dipun terangaken adalah inna shafa wal marwah. Atas keterangan kalau menika orang-orang yang bersabar itu ditandai dengan suatu kesadaran yang kalau diucapkan secara lisan bunyinya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Kesadaran yang dimaksud adalah inna lillahi. Orang yang dikenai musibah itu adalah menyadari dirinya milik Allah. Sehingga Allah bisa dibunuh. Sehingga Allah bisa berbuat apa saja yang Dia mau. Lawang kita ini adalah milik Allah. Tetapi Allah terhadap hambanya tidak akan pernah berbuat semena-mena. Mulai dari sejak menciptakan, menjaga dan mengurusi hambanya itu didasarkan pada rahmah atau kasih sayang. Itu nanti akan menjadikan seseorang ringan dalam menghadapi musibah. Okay. Yang berikutnya adalah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Setelah kita ini mendapatkan musibah, kita pasrah kepada Allah Subhanahu. Supaya apa? Supaya rasa takut, rasa gelisah yang menghantui kita disebabkan adanya musibah itu bisa hilang. Musibah bukan saja kita yang menerima, tetapi juga yang lainnya mengalami. Dan atas dasar bijaksananya Allah, tidak akan pernah Allah memberikan atau memikulkan satu beban kepada hambanya di luar batas kemampuan. Dan bagi mereka-mereka yang bisa demikian itu, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul hidupnya pasti bahagia sukses. Karena apa? Orang yang bersabar ketika menghadapi musibah itu dia akan mendapatkan sholawat. Di mana sholawat di sini disebut maghfirah. Pengertian sholawat dalam satu tafsir yang lain adalah keberkahan yang berlimpah, ditunjukkan dengan lafaz yang berbentuk jamak sholawatun, jamak muannasa. Itu menunjukkan banyaknya keberkahan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang sabar menghadapi musibah. Tetapi walaupun di dalam tafsir Jalalain ini memahami sholawatun dengan maghfirah bukan berarti beda dengan tafsir yang menerangkan bahwa sholawat bermakna barokah. Karena kalau kita tilik di dalam berbagai ayat yang namanya ampunan dari Allah itu akan banyak membawa kebaikan dan keberkahan. Cobalah tengok. Soal istighfar atau ampunan itu akan membawa orang secara rohani menjadi ringan karena dosanya dikurangi, dosanya dihapus, dosanya didelete. Surat Al-Anfal ayat 33 pada dengan pesan ini. Orang yang mendapatkan ampunan dari Allah akan mudah untuk terkabulnya doa dan harapan-harapan. Ini diterangkan di dalam surat Hud ayat 61.
Kemudian orang yang mendapatkan ampunan dari Allah itu akan dibukakan pintu rezeki. Bapak bisa lihat di surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Lagi orang yang mendapatkan ampunan dari Allah itu akan dimudahkan ya segala urusannya. Keterangannya bisa diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berkaitan dengan faidah mendapatkan maghfirah ampunan. Orang yang mendapatkan ampunan dari Allah itu akan mendapatkan kebaikan double dunia maupun akhirat. Keterangannya di mana? Di surat Hud ayat ketiga. Lagi orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, dia akan dijaga oleh Allah sehingga terhindar dari petaka. Itu ada di ayat yang sama, yaitu Al-Anfal ayat 33. Ya. Kemudian orang yang mendapatkan ampunan dari Allah itu usahanya akan menjadi usaha yang berkah. Oleh karena itu kita patut berbahagia Bapak, bahwa kita mendapatkan satu ajaran untuk sabar dalam menghadapi berbagai musibah melalui satu ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah kalimat sakti Pak. Ya, kalau Nabi Yakub itu dulu mendapatkan informasi tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika Yusuf tidak kembali dan dikabarkan meninggal, tentu Nabi Yakub akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi apa yang terjadi karena kalimat sakti ini hanya diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad, Nabi Yakub sekalipun Nabi, dia berucap apa? Ya asafa Yusuf. Duh Yusuf ini kok Isra bali itu. Jadi orang bisa mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena itu adalah ucapan khusus yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umat. Makanya awal ini sebagai penerima khusus ini kok tidak bisa menghayati, menerapkan, menjadikan satu kesadaran dari ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya akan keliru. Berapa banyak orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tapi hanya bisa berhenti pada ucapan, tidak membangun kesadarannya untuk bisa tangguh dan tabah dalam menghadapi berbagai ujian. Oke, kamu dipahami gini nggih? Nah, saklajeng inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun 'alim. Ini lanjutannya Pak. Jadi orang-orang yang sabar dengan ditandai adanya kesadaran yang dalam ucapannya itu berupa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan dipahami dengan mantra itu cukup dengan hal yang berkahi oleh Allah adalah usaha yang dimulai dengan niat yang bersih. Ya. Kemudian dengan niat yang bersih itu nanti akan membawa hasil yang barokah, yang mardiyah, yang diridhai. Dari mana kita ketahui ini? Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ini kan berarti kalau kita membicarakan sofa dan marwah itu berarti sedang membicarakan sa'i. Sa'i itu arti harfiahnya adalah usaha. Oke, tandang-tandang. Itu makna sa'i secara harfiah.
Sedangkan secara syariat itu adalah perjalanan dari satu bukit ke bukit yang lain dilakukan sebanyak 7 kali dalam rangka haji maupun umroh. Jadi arti syariatnya berjalan dari satu bukit ke bukit yang lain. Yang dimaksud bukit ini adalah bukit yang ada di Masjidil Haram, dekat Masjidil Haram. Jadi ceritanya zaman biyen niku tidak jauh dari tempatnya Siti Hajar, yakni Ka'bah, kira-kira jaraknya 300 meter. Itu ada bukit namanya Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Jaraknya dari masjid itu 300 meter. Dulu terpisah, tapi sekarang setelah ada perluasan Masjidil Haram, itu yang namanya Bukit Sofa dan Marwah itu masuk, include di dalam Masjidil Haram. Cara gampangnya biyen iki wong oleh lungguh-lungguh nang antarané area Sofa dan Marwah. Sekarang ini karena sudah masuk di dalam lingkungan masjid, maka tidak lagi diperbolehkan, kecuali hanya murur, ya, hanya lewat saja. Nah itu yang namanya Sofa Marwah itu dalam sejarahnya ini diawali dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah untuk melakukan ritual, ya, untuk melakukan satu kegiatan ibadah lah mereka itu, walaupun sasarannya itu salah, yaitu para berhala itu mondar mandir dari Bukit Sofa, Bukit Marwah, orang-orang jahiliyah. Tapi di Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu ada berhala yang dipasang di situ, Pak. Dipasang. Setiap sampai di Bukit Marwah, diusaplah berhala itu. Ketika balik lagi ke Bukit Sofa, diusaplah lagi berhala. Wong-wong Islam itu sungkan kalau praktek yang berbau musyrik seperti itu. Ternyata begitu Islam sudah didakwahkan, Allah informasikan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa. Oleh sampean, ya, sa'i antara Safa dan Marwah tidak berdosa, karena itu bagian daripada tanda agamanya Allah. Itulah yang menginspirasi bahwa orang-orang Indonesia ini dulunya nek kepaten wong ibu keluarga mbok tonggo kan do niku Pak, nunggu lelekan anja diakui saja. Kemudian dorong dan kesadaran, tetapi juga harus ada upaya. Jadi ketika orang itu ya wis kabeh awake dhewe iki sing duweni Gusti Allah, ya tak balik karo Gusti Allah, terus dia hanya nganggur atau leha-leha atau turu-turu atau nggak ada usaha, nggak ada ikhtiar untuk bisa keluar dari musibah yang dihadapi. Ibarat wong lorong pasrah tok, orang mau usaha berubah. Ibarat fakir, orang mau usahane piye carane men oleh dalan menghasilkan rezeki, nggak ada, cuma berpangku tangan nunggu pawewe. Bukan seperti itu Islam mengajar. Jadi di samping ada besar, nah kemudian oleh para pendakwah Islam yang di Nusantara ini, hal-hal yang berbau kemusyrikan itu, kemusyrikannya dihilangkan, tradisinya dipertahankan. Gak masalah. Ini kan tradisi jahiliyah, orang mondar-mandir dari Sofa Marwah itu, karena dia melihat dulu itu tempat punya nilai sejarah, di mana Hajar sebagai ibunya Ismail harus berusaha untuk mencari air untuk kebutuhan minum bagi dirinya dan anak. Jadi nggak masalah Pak. Ya kalau ajaran Islam itu tidak dibaca secara harfiah, tidak dipahami secara harfiah, ya orang akan semakin cerdas Pak
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an fid dini wad dunya wal akhirah warzuqna rahmatak. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa taqabbal min ba'dihi taqabbal ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina syaqiyan aw mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.